Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Samsul Bahri, alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita ya, dengan semangatnya beliau untuk mengisi kajian hari ini, alhamdulillah jazakallahu khair. Kemudian yang saya hormati Ketua BKMT kita Pak Ari Sam, alhamdulillah beliau juga menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya yang didampingi dengan Pak Teddy ya, selamat datang atas kehadirannya hari ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita bacakan dulu susunan acara pada hari ini sebagai pembukaan oleh saya, kemudian sambutan dari Ketua DKM Asyuhada, alhamdulillah qadarullah beliau Pak Iman Syah tidak bisa hadir hari ini karena harus ke Padang karena ibunya sedang sakit. Kita doakan semoga ibu beliau diberi kesehatan dan kesembuhan. Baik, setelah itu ada sambutan dari Ketua BKMT Pak Arisan. Baik, kita menginjak ke acara kedua, yaitu sambutan dari Pak Iman Syah, saya wakilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Pak Iman Syah yang pada roh ini berhalangan. Beliau mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pelatihan hari ini. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Pesan beliau, ini adalah bukan titik akhir, bukan setelah mendapat sertifikat lalu kita menjadi seorang khutbah, bukan ya. Tujuan kita adalah di sini tetap thalabul ilmi ya, tetap terus menerus tidak hentinya untuk belajar. Kenapa diadakannya pelatihan ini adalah berlatar belakang dari pandemi kemarin. Jadi ambil hikmah dari pandemi kemarin itu adalah pada saat itu kita tidak melaksanakan sholat Jumat bahkan kita di stop untuk sholat Jumat kan, karena kondisi seperti itu. Kemudian perlahan-lahan boleh diadakan sholat Jumat dengan syarat khotibnya adalah internal karyawan. Pada saat itu kita panggil nih teman-teman dari karyawan yang sudah kira-kira bisa untuk menjadi khotib, kita panggil. Ya alhamdulillah terlaksana gitu kan ya. Seperti di Sunter 1 ada 5 lokasi, di Sunter 2 ada beberapa lokasi. Ya, kita ambil sambutan semua nih Pak. Ya alhamdulillah berjalan dengan masa pandemi ini. Nah, dari situ kita evaluasi ya kan, dari cara penyampaian, dari cara materi dan cara mengimani sholat kita evaluasi. Ya, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pembekalan dari ustadz-ustadz kita untuk materi pemahaman daripada khutbah Jumat sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku perwakil dari Pak Iman Syah. Baik, kita mulai acara berikutnya. Sebelum dimulai, ya nanti semalam sudah kita sampaikan tata tertib, mohon dijalankan dengan baik. Kemudian nanti pada saat praktek ini ruangan akan disekat Pak ya, akan disekat sehingga pada saat setoran nanti siang peserta akan belajar di ruang belakang dan yang praktek akan ke depan langsung dengan Ustaz. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Pak Ketua BKMT Pak Arisan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Ustadz Samsul, juga seluruh pengurus DKM Asyuhada Sunter 1. Saya suka kebalik-balik nih, Al-Muhajirin sama Asyuhada, karena memang dua-duanya dulu di Sunter 1 gitu. Juga bapak semuanya, khotib, peserta pelatihan khotib pagi hari ini, yang sebetulnya saya bilang bukan pelatihan ya, ini adalah pendalaman ataupun pemantapan kembali lah, kalau boleh saya sebutkan seperti itu. Jadi memang bapak semua ini udah khotib, cuma khotib itu seperti kayak Toyota kalau memberikan PE, ada PEC, PEB, PEA gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bapak-bapak semua ini minimal dapat A++ lah gitu. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, mungkin saya perkenalkan dulu ya, yang megang handphone ini sebenarnya yang sering dicari-cari DKM. Memang saya harapkan untuk setiap ada kesempatan itu bisa hadir di acara DKM maupun acara-acara daurah yang lain, biar teman-teman itu tahu Pak, bendara BKMT itu siapa sih gitu. Paling tidak kalau tabungan kurban itu dia biar tahu juga yang dicari ya ini, jangan saya lagi gitu loh. Jadi itu Pak Teddy Suprapto, beliau dulu bareng saya di ISTD, di IT, kemudian pindah ke logistik, ke planning division, kemudian LPD-nya digabung menjadi VPLD, saya juga division head-nya di situ, ketemu lagi. Nah, sekarang sudah terpisahkan. Saya ngurusin cari rupiah lain dari Toyota dari sisi yang lain lah gitu. Oke, kesempatannya baik ini seperti yang tadi disampaikan ya. Saya itu kalau ingat kata-kata sholat Jumat ditiadakan, sholat berjamaah ditiadakan saat Covid itu, jujur Pak, bapak-bapak semua, nangis saya Pak. Karena surat yang tanda tangan saya Pak. Dan saya itu kalau mau mengeluarkan surat, biasanya malam itu gak bisa tidur. Itu kan apa ya, nggak simpel Pak, nggak sederhana kayak gitu. Saya kan harus komunikasi dengan serikat pekerja, saya harus komunikasi dengan top manajemen, dalam arti hal ini adalah direksi itu. Banyak direksi yang hal tersebut itu menganggap sesuatu yang ya oke lah gitu ya, nggak terlalu banyak apa ya concern gitu. Tapi ada 1-2 BOD yang ribet gitu loh, yang aturan mainnya ini jarak macam-macam gitu ya. Kalau saya kan komunikasi dengan pemerintah setempat, dalam hari ini Pemprov DKI sampai ke level kecamatan, wali kota, saya komunikasikan regulasi yang ada apa, sehingga berdasarkan itu kita musyawarahkan di BKMT. Saya draft surat saya komunikasikan dengan serikat pekerja, dengan direksi. Nah, itu biasanya yang ramai di situ. Ya alhamdulillah sih semua bisa berjalan dengan baik dalam rangka memang menjaga semua kegiatan peribadahan jangan sampai terlupakan, dalam arti sampai jamaah kita atau karyawan kita ini jadi ibadahnya jadi nggak benar, itu kan tanggung jawab kita juga. Itu yang pertama itu. Tapi keselamatan dan kesehatan karyawan juga harus kita perhatikan juga. Nah, sehingga berbagai macam keputusan ataupun langkah-langkah itu benar-benar kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk salah satunya peniadaan sholat Jumat. Kedua, pas kita sudah mulai analisa bisa dilakukan sholat Jumat, itu saya sampaikan pakai khotib internal. Dan waktu pun juga waktu itu saya minta untuk di concern benar, walaupun masih berjarak, paling tidak ibadah dilaksanakan. Nilai tawar saya seperti itu. Awalnya nggak boleh Pak itu, udah nggak usah dulu sampai clear gitu loh direction dari regulasi pemerintah seperti apa. Nah, untuk sholat Jumat itu benar-benar saya agak ngeyel emang.
Nah sampai pada kesimpulan udah saya garanti bahwa khotibnya itu khotib internal. Kemudian jumlahnya juga waktu itu kan sampai memang harus dibatasi juga. Sampai yang di Kerawang itu ada shift 1, shift 2, terus nggak tahu lah pokoknya tabrakan kemana-mana. Kalau dianalisa benar banyak yang kan nggak boleh seperti itu. Ya kalau udah namanya kayak seperti ini ya sesuatu yang nggak boleh pun kalau memangnya nawaitunya seperti itu menurut saya sih masih dalam ranah yang inilah yang menurut saya masih oke lah semuanya lah gitu ya. Sampai seperti itu loh Bapak-bapak. Ini cerita saya di Kerawang itu sampai sedih gitu. Saya sholat Jumat pertama ya. Habis itu saya selesai sholat ngikutin ngawasi sholat yang shift kedua, yang batch kedua. Tapi memang saya biar nggak terlalu jauh menyimpang, saya minta areanya dipisah. Jadi ya sholat pertama di masjid, sholat keduanya di belakang. Ya paling tidak kita antisipasi hal-hal yang kurang pas juga dari sisi jamaah juga. Itu cerita sholat Jumat masa lalu Ustaz. Dan memang saya juga koordinasi dengan para ustaz-ustaz kita terkait dengan hal tersebut. Ya alhamdulillah hampir semuanya itu ya ini kondisi darurat semua gitu ya, sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah termasuk sholat 5 waktu itu sampai kita juga lama juga proses untuk membukaannya itu gitu loh, khususnya di HO itu saya sampai tarik ulur terkait dengan sholat 5 waktu juga. Nah hal lain juga ada cerita sedikit menarik ini, agak minta waktu sebentar ya, agak menarik juga. Di pengurus BKMT itu kan saya sampaikan hal tersebut terkait sholat Jumat ya. Pas Jumat saya itu juga sama. Jumat kan belum waktu itu kita masih belum boleh sholat Jumat. Saya di meja kantor habis makan, terus mau sholat duhur kan. Pas saya selesai wudhu ternyata ada pengurus BKMT yang khutbah curi-curi gitu loh. Pas saya nongol langsung assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini sampai Pak Teddy itu bingung. Saya harus sholat duhur apa sholat Jumat ya Pak? Ya udah kan kita masbuk akhirnya kan, sholatnya masbuk. Terus saya bilang sama Pak Teddy udah selesai sholat duhur lagi talat saya bilang gitu. Itu ada cerita seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu dalam rangka ya memang kita ini kadang-kadang saat COVID itu kan kita pengen dekat dengan yang di atas, tapi kadang-kadang pembatasan di kerjaan itu kan ada gitu. Nah itu yang mungkin cerita pengalaman kemarin seperti itu. Nah dari semua yang ada itu, yang perlu saya garis bawahi adalah bersyukurnya BKMT dan DKM itu walaupun tidak secara secara masif itu kita melakukan pelatihan khotib, tapi dari sekian dekade itu kita berapa kali ngadain kegiatan itu, sehingga masing-masing DKM itu kita tahu sudah ada bibit-bibit khotib internal tersebut. Mulai zaman saya dulu masih unyu-unyu di Toyota, saya dulu ada pelatihan khotib mujahid dakwah kalau nggak salah ya Pak ya. Mungkin Bapak yang senior ingat kan di Sunter 2 selesainya sampai jam 9 malam. Itu melahirkan beberapa khotib-khotib internal yang sebetulnya mumpuni bisa. Cuma karena sepertinya kesempatannya nggak terlalu banyak sehingga banyak yang nggak berani ke panggung. Itu ceritanya seperti itu. Makanya pas saya tanda tangan khotib internal itu, udah saya yakin bisa Toyota. Ya alhamdulillah dengan kondisi itu 1-2 mulai tumbuh gitu loh. Memang kadang-kadang situasi pesantren itu Ustadz ya, itu ke bawah di Toyota juga. Di head office itu banyak khotib-khotib yang sudah hafalannya banyak, retorika dakwaannya jalan. Tapi demam panggungnya itu ternyata masih banyak juga. Nah untuk kondisi itu jujur saja saya nggak pernah sholat Jumat itu berada di depannya khotib. Sejak pengalaman pertama kali ada salah satu ketua DKM itu khutbah Jumat, dua ketua DKM. Yang satu di head office. Saya itu terlalu polos juga gitu. Setelah wudhu saya duduk saya itu pas di sebelah kiri imam itu. Itu khotibnya itu pas baca beberapa ayat itu blank gitu. Itu satu. Terus di Sunter 2 juga gitu. Pas di khotib di mimbar saya nongol masuk karena saya telat dikit ya, masuk. Itu sama, blank juga itu.
cerita semuanya dua-duanya itu, wah saya pas lihat Pak Ari jadi nggak bisa ngomong saya katanya gitu. Nah ini juga mungkin untuk teman-teman, kalau temennya itu manggung, tolong jangan di depannya juga, apalagi yang merasa senior, yang merasa dituakan, itu ya agak ngumpet-ngumpet dikit lah Pak. Kadang-kadang kita kalau ngelihat gitu ya, lihat gitu tuh memang suka blank gitu. Ini saya pengalaman saya waktu dulu di kampung ya. Itu saya kalau diminta untuk jadi khotib itu, ya kita dididik untuk seperti itu ada bapak saya aja juga grogi saya. Sampai sekarang pun gitu ya, kalau ada guru ngaji saya aja, saya di kampung itu suruh ceramah gitu ya, blank juga gitu loh. Nah ini tolong mungkin nanti Ustadz Samsul tambahkan ya. Saya aja nih, saya sampaikan yang jadi pengalaman saya aja gitu. Hal sepele kayak gitu itu kadang-kadang kalau nggak kita perhatikan, bener loh Bapak, blank bener. Jadi nanti kalau ada satu yang naik podium, yang lain, yang teman-teman yang lain itu jangan di depannya lah, saya bilang minggir dulu gitu loh. Pasti itu pas apa ya? Padahal yang gampang aja, sholawat aja bisa salah loh. Ya, ini poin yang perlu disampaikan. Dan tadi saya sampaikan bahwa DKM itu banyak khotib-khotibnya, dan karena jumlahnya dibatasi ya, karena jumlahnya dari kapasitas 50% masjid yang ada, kita itu dari Timin dan Tam itu lokasi sholat Jumat itu awalnya sebelum pandemi itu 12 tempat ya Pak tadi ya. 12 lokasi. Saat pandemi Pak berapa? 35 lokasi. Kebayangan khotibnya berarti kan 3 kali lipat toh. Belum pendanaannya, belum pokoknya kalau makanya ya alhamdulillah bendara ini bendara yang sabar ini saya bilang gitu kan. Saya kalau nanya gini, masih punya duit? Masih Pak, ya sudah selesai bilang gitu. Jadi dari 12 jadi 35. Pertama pendanaan, kedua khotibnya nih yang susah karena khotib internal kan. Ya ada beberapa sinergi strategi yang kita lakukan, putar-putar antar lokasi. Itu salah satu kalau memang dari DKM tersebut tidak cukup. Tapi tolong dioptimalkan DKM yang bersangkutan untuk bisa dioptimalkan. Kalau nggak salah Sunter 1 3 lokasi ya Pak? 5 sempat 5 toh. Lah berarti kalau dibagi 5 kan misalnya ini 16 bagi 5 kan 3. Puter-puter ya sebulan pada kebagian semua gitu loh. Nah ini kasus kemarin itu seperti itu dan alhamdulillah itu bisa kita lampaui. Yang menjadi concern saya itu satu sebenarnya. Saya kan ngamatin, cek satu-satu DKM. Dari 14 DKM yang ada itu ada satu DKM yang saya sampai sekarang itu masih bingung ya. Logika saya itu belum nyampe. Sebelum pandemi, DKM ini paling getol kajian rutin hampir setiap hari. Saya sampai nggak percaya Pak Teddy. Pak Ted, tolong Pak Ted cek sekali-kali ini bener saya bilang gitu kan. Karena setiap hari gitu loh, kajian rutin setiap hari dan minta dana. Terus kemudian daurah juga sering gitu ya. Saya tuh mau melarang gimana, mau ini dikira kita nanti punya pemikiran negatif ya. Pas kejadian Covid, khotib internal, DKM itu tidak ada satupun khotib internal. Ngebon dari tempat lain terus. Saya akhirnya bantuin dari tempat lain ngambilin. Nah ini harus jadi evaluasi bersama juga gitu loh. Maksud saya ya kajian-kajian itu tuh harus menelurkan dai-dai ataupun pejuang dakwah lah gitu loh. Paling tidak ya khotib internal aja dari sekian ratus orang malah satu aja nggak berani gitu loh. Atau saya khawatir ada mismanagement gitu loh. Maksud saya mismanagement gini loh. Kadang-kadang ya pangapunten ya, minta maaf ya. Wah dia bukan grup saya, kalau dia yang maju nanti impact ke saya atau macam-macam lah gitu loh. Nah ini yang terus terang masih saya cek kenapa bisa seperti itu gitu. Nah ini maksud saya minta tolong untuk DKM Sunter 1 ini ya alhamdulillah bisa jalan dengan baik. Ini tolong dikuatkan lah. Pola kerjasama dakwah yang baik seperti ini bisa dilakukan. Ya, ini cerita tentang COVID. Terus kemudian yang kedua untuk acara hari ini terima kasih. Sebetulnya kita ini dari Oktober ya Pak Tete. Dari Oktober pengen ngadain daurah BKMT. Saya minta seluruh khotib internal diundang. Tapi ternyata perjalanan COVID juga belum begitu mulus sehingga kita cancel. Akhirnya saya paksakan pekan yang lalu kita rapat kerja BKMT itu kita paksakan berjalan dan insya Allah nanti di Desember kita akan ada daurah BKMT. Mudah-mudahan Bapak
khotib internal itu juga tetap kita undang, karena memang supporting, dukungan Bapak semua itu sangat berarti buat kami selama ini. Dan yang poin ketiganya, mungkin kegiatan hari ini Pak Teddy nanti mungkin disampaikan ke pengurus BKMT juga. Baiknya semua DKM yang punya khotib internal, sekali lagi saya ulangi, semua DKM yang punya khotib internal sebaiknya mengadakan kegiatan seperti ini untuk pematapan lagi. Nah, kalau DKM yang tadi saya sampaikan nggak punya khotib internal, kalau ngajuin proposal ya suruh presentasi dulu ke saya, gitu ya Pak Teddy ya. Ya mosok toh Pak, kajiannya setiap hari terus khotib aja nggak punya satu pun. Nah itu apa kalau bahasanya pabrik itu tadi. Nah yang keempat, terima kasih ya Pak Bapak pengurus DKM. Saya tadi pas lihat Ustadz Samsul, saya tuh kemarin itu pas dilaporin Pak Teddy itu, Ustadznya siapa ya gitu loh. Dalam arti gini, karena kita ada khotib silabus gitu ya, ya sebaiknya pematerinya itu yang nyambung. Jadi saya tuh nggak capek jelasin ke pemateri gitu loh, bahwa BKMT itu strateginya gini. Kalau yang sudah sudah terlibat langsung di dalam urusan silabusnya khotbah Toyota, pasti akan dengan gampang menyampaikan, karena kita juga selalu komunikasi dengan ustadz-ustadz khotib silabus ini terkait bisnis proses yang ada di Toyota, perkembangan bisnis macam-macam, dan juga culture dari karyawan itu kan udah kita sampaikan. Kalau khotib yang dadakan yang kita nggak tahu kan khawatirnya ada miscommunication gitu. Nah ini terima kasih ya, mudah-mudahan nanti Ustaz Samsul bisa memberikan materi ataupun kontribusi terkait pelatihan khotib ini. Dan sebagai informasi, per 2 bulan lalu Ustadz Samsul dan Ustadz Imam Zamrozi itu kami mintakan sebagai penasihatnya BKMT menggantikan Ustadz Suhada Bahri. Jadi pas kan ya penasihat ya pemateri khotib, pelatihan khotib itu kan harusnya nyambung gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya, poin-poinnya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dukungan Bapak semua terhadap dakwah di Toyota, khususnya terkait dengan kondisi kemarin saat pandemi, perjuangan Bapak semuanya, mudah-mudahan Allah balas dengan jannah di akhirat nanti. Amin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang ada lagi nggak Pak tambahan? Cukup ya? Saya pikir cukup. Dan mungkin Pak ya, kalau boleh saya berikan masukan, silakan Sunter 1 mengadakan daurah. Ya ini kan pelatihan khotib. Nah nanti dilanjutkan dengan daurah DKM. Silakan udah dibuka lah, nggak apa-apa, situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Karena hanya di Indonesia aja yang masih pakai masker seperti ini. Saya 10 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu, saya ke Qatar, Ustaz. 4 hari saya di Qatar dalam rangka misi dagang Indonesia dan Qatar. Saya mewakili Indonesia dalam hal ini Toyota juga. Saya 4 hari di sana itu ya sudah nggak ada yang pakai masker lagi karena memang di sana panas banget. Saya hari pertama itu hampir pingsan Bapak, karena perjalanan dari hotel ke tempat acara itu mobilnya AC-nya nggak terlalu, ini saya kelingan itu panas di sana. Dan ya mudah-mudahan itu membunuh virus-virus itu. Di sana situasinya seperti itu. Dan kemarin juga saya dapat tamu, saya dengan Pak Wari dan Pak Nandi juga ada tamu dari ownersnya dealer Toyota Bahrain kemarin datang. Itu juga kita juga bingung masuk ke Karawang udah nggak pada pakai masker gitu ya. Tapi kan di otoritas kantor kan kita masih seperti ini. Nah ya alhamdulillah tapi mereka mau ngerti kemarin pakai masker ya. Intinya kegiatan ini dilaksanakan karena regulasi masih di Indonesia masih pakai masker. Ya minta tolong diatur prokes yang sebaik-baiknya agar tidak ada isu ke depannya. Silakan kegiatan ini diatur, di-manage dengan prokes yang baik. Dalam arti ya mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa. Kalau ada apa-apa itu pribadi aja, jangan bawa-bawa kegiatan. Ya saya tidak ingin nanti
ada suatu hal terus wah gara-gara pelatihan khotib ini gini, nah yang kena kan pengurus, saya juga ke bawah. Tapi sebenarnya bukan masalah kenanya, yang saya khawatirkan adalah strategik dakwah kita yang terganggu. Jadi itu juga perlu saya sampaikan Pak, biar itu jadi pemahaman bersama, jangan sampai nanti ada sesuatu terus iya nih gara-gara acara ini terus saya meriang misalnya gitu ya, misal gitu, tapi jangan sampai terus akhirnya ke bawah-bawah acara ini. Nah ini yang saya minta dijaga bersama-sama. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pengurus DKM atas kegiatan ini. Ustaz Samsul terima kasih atas kehadirannya. Pak Dedi terima kasih atas supportnya. Ya kalau perlu sesuatu lagi nanti ditambahkan untuk kebaikan semua. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari atas sambutan dan berbagi untuk pengalamannya, ya luar biasa ya. Semoga bisa menambah wawasan buat kita. Tadi insya Allah kita akan mengadakan lanjutan daurah khotib insya Allah di bulan Desember ya. Pak Ari sudah buka kerannya, insya Allah kita akan buat proposalnya.